Di tepi Muara Ciliwung, dulu ada sebuah pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa. Bukan sekedar tempat kapal berlabuh, tapi titik di mana sungai bertemu laut, di mana pedalaman Jawa bertemu dengan dunia luar. Dari situlah Jakarta dimulai. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih banyak. Jakarta dulu bukan kota besar seperti yang kita kenal sekarang. Yang ada hanya hutan bakau yang lebat, papan-papan dermaga dari kayu, dan kapal-kapal dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Arab, bahkan negeri Syam. Pelabuhan ini hidup oleh air pasang dan surut, bukan oleh gedung-gedung. Tapi di pelabuhan kecil itulah nasib sebuah kota ditentukan. Sejarah Jakarta bukanlah tentang ledakan atau teriakan. Ia lebih seperti air meresap, mengalir, kadang tenang, kadang menghanyutkan. Tentang lumpur yang menyuburkan, tentang orang-orang yang datang silih berganti, dan tentang kekuasaan yang terus bergeser. Sebelum bernama Sunda Kelapa, wilayah Muara Ciliwung ini sudah dihuni sejak abad keempat. Kerajaan Tarumanegara, yang rajanya digambarkan dalam prasasti Ciaruten dengan telapak kaki Dewa Wisnu, meninggalkan bukti pengairan sungai yang sangat maju. Prasasti Tugu di Jakarta Utara mencatat penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.122 tombak. Mereka tidak hanya bertahan, tapi mengelola air. Kerajaan Tarumanegara sendiri berkuasa hingga sekitar abad ke-7. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara, tidak ada kerajaan besar yang langsung menguasai Muara Ciliwung. Wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Sunda yang berpusat di pedalaman Jawa Barat, dekat Bogor sekarang. Kerajaan Sunda sendiri muncul sekitar abad ke-8 sebagai penerus pengaruh Tarumanegara. Namun, pelabuhan di Muara Ciliwung belum menjadi pusat utama. Baru pada abad ke-14, di bawah Kerajaan Sunda Pajajaran, pelabuhan ini tumbuh signifikan. Kerajaan Sunda Pajajaran adalah kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat, dengan ibu kota di Pakuan, sekarang Bogor. Rajanya yang paling terkenal, Prabu Siliwangi, namanya melegenda, namun juga diperdebatkan sejarawan. Ia menjadikan pelabuhan di Muara Ciliwung sebagai gerbang utama kerajaan. Kota itu diberi nama Sunda Kelapa oleh Kerajaan Pajajaran. Lada, rempah, dan hasil hutan dikirim dari sini ke Malaka, ke Cina di masa dinasti Ming, ke India di masa Kesultanan Gujarat. Sunda Kelapa bukan hanya gerbang ekonomi, tapi juga tempat bertemunya agama dan budaya. Pedagang Gujarat membawa Islam, pedagang Cina membawa porselen dan sutra. Kota ini menjadi titik temu antara samudra dan pedalaman. Sekitar tahun 1522, orang Portugis datang. Mereka tidak datang sebagai penjajah saat itu, tetapi sebagai pedagang dan pencari rempah. Yang menarik, mereka justru disambut oleh Kerajaan Sunda Pajajaran. Bahkan, dibuatlah perjanjian aliansi antara Portugis dan Sunda Pajajaran. Kerajaan Sunda Pajajaran mengizinkan Portugis membangun loji, gudang, dan benteng kecil di Sunda Kelapa. Mengapa mereka bersekutu? Karena Sunda Pajajaran merasa terancam oleh ekspansi Kesultanan Demak dan Cirebon yang semakin kuat di pantai utara Jawa. Mereka berharap Portugis bisa membantu menghadapi ancaman itu. Tapi justru kehadiran Portugis itulah yang memicu serangan dari Demak dan Cirebon. Mereka tidak ingin Portugis, yang dikenal sebagai penguasa Malaka, menguasai pelabuhan strategis Sunda Kelapa.
Pada 22 Juni 1527, pasukan gabungan Demak dan Cirebon di bawah Fathahillah, seorang panglima yang namanya masih diperdebatkan sejarawan, mungkin berasal dari Pasai atau Cirebon, menyerbu Sunda Kelapa. Mereka mengusir Portugis dan menaklukkan Sunda Pajajaran. Fathahillah mengganti nama kota itu menjadi Jayakarta, artinya kemenangan yang sempurna atau kota kemenangan. Tanggal 22 Juni 1527 itu hingga kini diperingati sebagai hari lahir Jakarta. Tapi kemenangan itu tidak sempurna. Jayakarta tetap kecil. Dan kurang dari 1 abad kemudian, tepatnya 1596, kapal-kapal Belanda pertama kali muncul di perairan Nusantara. Mereka datang bukan hanya untuk berdagang, tapi kelak akan menguasai. Pada 1618, hubungan antara VOC dan Pangeran Jayakarta, penguasa setempat, memburuk. Bentrokan kecil terjadi. Tapi titik baliknya adalah ketika Belanda membakar istana Jayakarta. Dan pada 30 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen, seorang gubernur jenderal VOC yang kejam dan ambisius, menghancurkan sisa-sisa Jayakarta. Ia tidak puas hanya mengusir. Ia ingin membangun kota baru di atas reruntuhan itu. Di luar tembok, rakyat pribumi, budak dan orang Cina hidup di kampung-kampung kumuh. Mereka tidak diizinkan tinggal di dalam kota kecuali sebagai pelayan. Batavia adalah kota apartheid sebelum apartheid dikenal. Kota ini dibangun oleh keringat para budak dari Jawa Maluku, Bali, Sulawesi, bahkan India dan Afrika. Mereka dipaksa menggali kanal, membangun benteng, dan mengangkut batu bata. Malaria dan wabah sering melanda karena kanal-kanal yang sebenarnya tidak cocok dengan tanah rawa. Banyak yang mati. Dalam 1 abad pertama, Batavia dijuluki juga sebagai kuburan orang Eropa karena separuh tentara VOC tewas oleh penyakit, bukan oleh musuh. Sisa-sisa Batavia masih bisa kita lihat di kota tua. Jalan-jalan kecil seperti kali besar, jembatan tua yang bisa diangkat, dan bekas gudang rempah di kawasan Glodok. Memasuki abad ke-20, Batavia berubah. Kota ini menjadi pusat pergerakan nasional. Disinilah, pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai organisasi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranan Bon, dan lainnya, berkumpul di Gedung Kramat 106. Mereka mengucapkan Sumpah Pemuda, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Batavia, yang dulu simbol penjajahan, kini menjadi panggung persatuan. Gedung-gedung di Batavia menyaksikan lahirnya organisasi-organisasi perjuangan seperti Budi Utomo, 1908, Indis Partai, 1912, Perhimpunan Indonesia, 1925. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, dan Ki Hajar Dewantara pernah berpidato di sini. Batavia bukan lagi sekedar kota dagang, tapi panggung perlawanan. Kantor surat kabar seperti Sinpo dan Oitoisan Indonesia menerbitkan tulisan-tulisan membakar semangat. Pada tahun 1942, Jepang datang. Nama Batavia diubah menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Kota Istimewa Jakarta. Rakyat menderita di bawah Romusha, kerja paksa yang membangun jalan dan rel kereta untuk kepentingan Perang Jepang. Puluhan ribu orang meninggal. Tapi di balik penderitaan itu, semangat merdeka justru membara.
Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dan membentuk organisasi-organisasi pemuda yang kelak menjadi cikal bakal perjuangan bersenjata. Dan pada 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Imam Bonjol 1, rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang bersimpati pada kemerdekaan, Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi. Rumah itu menjadi tempat yang aman karena berada di bawah naungan Angkatan Laut Jepang yang berbeda haluan dengan tentara darat. Jakarta, kini resmi bernama Jakarta, menjadi ibu kota Republik Indonesia yang baru lahir. Presiden Soekarno ingin Jakarta menjadi wajah bangsa yang baru merdeka. Ia membangun Monumen Nasional, Monas, setinggi 132 meter. Lidah api emas di puncak melambangkan semangat perjuangan. Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, dibangun sebagai simbol toleransi, tepat di seberang gereja katedral. Ada juga Stadion Gelora Bung Karno, untuk olahraga dan kebudayaan. Semua adalah simbol kebanggaan bangsa yang baru berdiri. Jakarta di tahun 60-an masih asri. Sawah dan sungai masih terlihat di antara rumah-rumah penduduk. Banyak warga yang masih memelihara kebun di belakang rumah. Jakarta belum kehilangan hubungannya dengan air dan tanah. Tapi pertumbuhan penduduk yang cepat, dari sekitar 2 juta di tahun 1960 menjadi lebih dari 4 juta di akhir 1970-an, mulai mengubah segalanya. Memasuki Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, Jakarta tumbuh dengan cepat. Mall pertama di Indonesia, Sarinah, dibuka tahun 1967. Hotel Indonesia berdiri megah. Jalan tol pertama, Jagorawi, mulai dibangun 1978. Tapi kemacetan dan banjir juga ikut tumbuh. Penggusuran kampung-kampung untuk proyek pembangunan menciptakan ketimpangan. Dan pada 1998, Jakarta menjadi pusat reformasi. Mahasiswa turun ke jalan, gedung DPR dan MPR diduduki. Dan 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri. Jakarta menyaksikan lahirnya era demokrasi. Terima kasih telah menyimak kisah panjang ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Terima kasih banyak.